Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Malam Kak Arya. Malam Kak Arya. Selamat malam Kak Arya. Lagi disibukkan dengan ini ya, Hari Raya. Ya, selamat Hari Raya Kuningan, rekan-rekan. Ya, kakak, jadi kita bertemu lagi di pertemuan kelima. Jadi hari ini 1 JP mengenai refleksi. Jadi nanti saya akan tampilkan layar, kemudian kakak silakan menjawab pertanyaan pematiknya di Figma. Itu nggih, kakak nggih. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tidak ada satupun yang kurang. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan Kak Arista untuk memimpin doa. Ya baik kakak-kakak semua, sebelum kita memulai Zoom di sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar Zoom ini berjalan dengan lancar. Semuanya berdoa, dimulai. Selesai? Ya, saya kembalikan ke kakak fasilitator, Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Arista. Jadi kakak, pertemuan hari ini cukup singkat, 1 JP. Setelah pertemuan hari ini 3 JP kakak di hari Senin. Jadi nanti kita harus sepakati untuk pertemuan di hari Senin itu apakah setelah mengajar atau di malam harinya. Seperti itu. Jadi setelah sesi ini kita akan berdiskusi mengenai kegiatan kita selanjutnya. Baik kakak, izin share screen untuk menampilkan kegiatan kita melalui PPT. Baik kakak, kita kembali ke modul 1.1, yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kesepakatan bersama, kesepakatan kelas kita, yang pertama, menyalakan kamera jika di dalam ruangan, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat. Jika ada kendala, klik raise hand saat kakak ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tanggapan. Kemudian jika dalam perjalanan ada gangguan, itu adalah hal yang wajar. Tujuan dari sesi kita hari ini, tujuan secara luasnya, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Capaian pembelajaran khusus dalam modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda.
Nah, kakak, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak sudah melakukan refleksi di LMS, dan itu kakak akan menjadi acuan untuk nantinya menjawab pertanyaan-pertanyaan pematik pada materi kali ini. Jadi agenda kali ini analisis tulisan refleksi, kemudian berbagi hasil analisis. Setelah kakak merefleksikan diri, kemudian kakak berbagi hasil refleksinya bersama teman-teman. Nah, kakak, berikut muncul beberapa pertanyaan yang lagi sebentar kakak akan jawab dalam Jamboard Figma. Gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi dan apa saja yang ditulis. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi? Yang ketiga, hal apa yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Ini nanti kita bisa sharing kakak, jika kakak masih mendapatkan tantangan, hambatan, kita bisa sharing. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan satu rubrik yang ada? Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Dan yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, ini kakak adalah pertanyaan pematik yang lagi sebentar kakak akan kerjakan di Jamboard Figma. Saya akan kirim link Jamboard Figma di WA group dan di kolom chat ya kakak ya. Silakan nanti masuk dan mohon berhati-hati. Di sana ada 6 kolom, jadi bertahap untuk menjawab pertanyaannya. Silakan kakak bisa masuk ke link Figma yang sudah saya share. Baik, sudah ada beberapa yang masuk. Silakan menuliskan refleksinya, tentunya mulai dari yang pertama, kakak nih. Yang pertama. Kemudian kedua, ketiga, 4 di bawah, 5 dan 6. Jika ada kendala, silakan bisa bertanya kakak. Silakan kakak yang baru bergabung bisa klik link di WA grup WhatsApp ataupun di pesan dalam Gmeet. Silakan masuk ke web Figma. Jadi di sana sudah tertera
6 pertanyaan. Silahkan dikerjakan satu persatu. Itu mengenai refleksi diri kita setelah mempelajari ataupun mendapatkan materi dalam modul 1, 2, modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Tak lupa saya ingatkan untuk zoom in, zoom out ada di pojok bawah kanan untuk zoom in dan zoom out. Kemudian untuk sticky note di sini di bawah ada beberapa icon, bisa diambil sticky note-nya dari bawah kemudian direct ke atas. Pastikan yang dikerjakan sticky note sendiri, jangan ditumpuk sticky note teman-temannya. Jika terlalu besar, silakan diperkecil kakak sehingga rapi terlihat. Jika masih ada kendala, bisa ditanyakan ya. Mungkin tidak mau bergeser, tidak mau mengetik gitu, bisa ditanyakan. Saya akan bantu untuk memfasilitasi kakak untuk menggunakan Figma ini. Kakak tidak perlu mengisi nama lagi karena sudah langsung di sana tertera namanya kakak. Begitu kakak mengetik, di bawahnya sudah ada nama-nama sendiri. Sekali lagi yang nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi kapan biasanya kakak menulis refleksi dan apa saja yang ditulis? Kak Arya izin Okay. punya saya kok nggak bisa diperbesar ya ini. Saya bak keluar ya dulu. Kak Aku nggak mau Sumardika, keluar ya. Kak Sumardika mana stick note-nya? Oh, yang kecil itu ya? Ini ya ini. Oh ya, saya bantu. Coba saya bantu. Benar itu ya, Kak? Nah, itu bisa geser. Geser bisa Kak. Cuma memperbesar Ya. nggak bisa Kak. Memperbesar. Ini dia di luar saya taruh sekarang sementara. Ya. Ini udah besar belum? Sudah. Oh ya. Makasih Kak. Siap, Kak. Kakak juga bisa berkreasi ya, bisa merubah warna sticky note-nya ya. Kakak kan sudah bisa ngetik, sudah memperbesar, memperkecil, boleh dirubah warnanya. Namun saran saya jangan menggunakan segitiga ya kakak, karena takutnya tulisan kakak itu terpotong kalau pakai segitiga. Sehingga memang ya paling terlihat yang kotak gitu. Kalau dia
terlalu panjang bisa dikecilin saja kotaknya, Kak. Tetap akan kita bisa baca karena kita bisa zoom dia. Ya. Ya, supaya teman-teman dapat space untuk menulis refleksinya. Wah, Kak Dwipa sepertinya kalau lingkaran kurang cukup tulisannya, Kak. Izin Kak Arya, kok di tempat saya kecil sekali tulisannya Kak Arya, yang di luar ini Kak Arya. Oh iya, coba saya lihat dulu. Atau Kak Sumardika diketik aja dulu, nanti kita sesuaikan ininya, kotaknya. Oh, berarti nggak kelihatan ini tulisannya ya? Oh, nanti kita zoom pasti kelihatan, Kak. Oke, Ini, saya ngulang ini saya berarti zoom. ngetik. Lupa saya sampai mana ketikannya itu. Kakak-kakak, kita berbagi kakak ya. Nanti saya lihat jika kakak sudah ada yang menyelesaikan di pertanyaan pertama, saya minta untuk dibacakan, kemudian giliran yang lain di pertanyaan kedua, siapa yang sudah selesai, nanti saya minta untuk disampaikan juga jawabannya. Jadi dalam 6 pertanyaan ini nanti yang menyampaikan beda-beda ya. Karena waktu kita cukup singkat, sehingga saya minta ini yang jawaban pertama untuk dibacakan Kak Yudi. Ya, ini menarik ini jawaban Kak Yudi. Silakan Kak Yudi untuk berbagi refleksinya. Baik Kak, izin terima kasih waktunya atas kesempatan untuk menjawab di pertanyaan nomor 1 ya. Itu bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 3. Kapan biasanya saya menuliskan refleksi dan apa saja yang saya tuliskan. Itu di sini selama mengikuti pembelajaran dari modul 1 dan sampai modul 3, biasanya saya menggunakan model 4P, yaitu peristiwa apa saja yang saya alami pada saat pembelajaran, kemudian perasaan, bagaimana perasaan saya pada saat melakukan pembelajaran tersebut, kemudian pembelajaran apa saja yang saya dapatkan pada saat mengikuti kegiatan ini, kemudian
Kemudian perubahan apa saja yang saya alami saat mengikuti pembelajaran tersebut. Nah, saya menuliskan tentang hal-hal yang telah terjadi. Jika berupa hal negatif, bisa saya perbaiki di kemudian hari pada saat pembelajaran selanjutnya. Dan jika pembelajaran berupa hal yang positif, saya bisa terapkan kembali dan tingkatkan kembali di pembelajaran yang selanjutnya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih Kak atas waktunya. Baik, terima kasih Kak Yudi sudah berbagai refleksi di pertanyaan yang pertama. Kakak, kita mengingat kembali ada 7 model refleksi yang ada di LMS dan saya sudah tampilkan di layar kakak. Kita ingat kembali, yang pertama ada segitiga refleksi, kemudian ada deal, ada refleksi topi, 4C, model cuaca, 4F, dan papan bercerita. Dan selama materi ini berlangsung sampai saat ini, kakak sudah ada yang menggunakan segitiga refleksi, kemudian refleksi topi, kemudian 4F yang sudah pernah dicoba. Jadi harapan kita bersama, kita bisa mencoba masing-masing refleksi ini, masing-masing pertanyaan pemateri ini, sehingga kita tahu kekurangannya di mana dan yang lebih yang lebih mudah untuk kita pergunakan yang mana seperti itu kakak. Jadi di setiap ada refleksi, tugas-tugas refleksi, silakan kakak untuk berkreasi. Dibeda-bedakan setiap refleksi untuk model-modelnya sehingga kakak tahu mana yang mudah untuk dipakai. Baik, kita kembali ke Fitma. Untuk pertanyaan nomor 2, pertanyaan tematik nomor 2, di sini saya akan membaca bagaimana perasaan saya atau kakak selama menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali kakak harus mulai menuliskan refleksi. Sepertinya Kak Putra di sini sudah selesai mengerjakan di nomor 2. Bisa Kak Putra berbagi refleksinya di refleksi yang kedua? Oke, terima kasih Kak Arya atas waktu dan kesempatannya. Oke, berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimanakah perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali harus menulis refleksi tersebut? Oke, selama pembelajaran dari modul 1 sampai modul 3 tersebut, tentu sudah beberapa kali melakukan refleksi,
kemudian menulis refleksi. Nah, di saat menulis itu terkadang ada rasa malu, Kak Arya. Malu, kenapa malu? Karena ternyata dari materi yang pernah diketahui, kemudian yang pernah dipelajari, ternyata masih banyak sekali hal-hal baru yang memang belum dimengerti, kemudian belum pernah dengar juga demikian, karena mungkin sebagai pribadi yang memang tidak terlalu terbuka demikian, sehingga banyak hal-hal baru ternyata yang belum dipahami dan hal-hal baru tersebut didapat. Untungnya tetap ikut kegiatan ini, jadi sangat bermanfaat, sehingga banyak hal-hal baru ternyata yang sangat bermanfaat untuk kita semua di sini, khususnya di bidang olahraga, sehingga nanti ya mudah-mudahan bisa menjadi personal yang lebih baik lah. Demikian karya. Terima kasih Kak Putra. Jadi menjadi guru yang profesional, yaitu tujuan kita bersama, Kakak. Jadi tiada hari tanpa belajar. Setiap teman adalah guru, gitu ya. Jadi semakin banyak teman, semakin banyak guru, semakin banyak pengalaman yang kita dapatkan, semakin banyak hal baru yang kita belum ketahui, sehingga kita bisa ketahui gitu. Jadi nggak perlu malu, kita bersama-sama belajar, tidak ada yang salah. Jangan takut salah, gitu ya. Kalau kita malu, kita takut salah, ya kita hanya bisa stuck diam di tempat, sedangkan teman-teman kita semuanya berproses. Gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Gitu ya. Jadi rasa ingin tahu, rasa penasaran, gitu ya, itu harus kita tumbuhkan sehingga tidak ada kata puas yang kita dapatkan, gitu, Kak Putra. Terima kasih Kak Putra. Selanjutnya di pertanyaan ketiga. Ada yang mau menyampaikan refleksinya untuk pertanyaan ketiga? Baik itu yang sudah menjawab ataupun yang belum menjawab. Siapa tahu langsung aja bicara gitu nggih. Malas untuk ngetik gitu. Bisa langsung menyampaikan nggih. Jadi pertanyaannya, hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Apa positifnya menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, ini. Silakan kakak yang mungkin sudah selesai menulis ataupun yang belum bisa menyampaikan sharing pendapatnya. Oh, Kak Ita. Silakan Kak Ita. Baik Kak Arya, terima kasih atas waktunya. Ini yang nomor 3 Kak Arya ya. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Yang itu Kak Arya. Hal yang baik dalam menulis refleksi itu jadi kalau menurut saya ini sekedar sharing Kak Arya ya. Saya lebih banyak tahu seperti modul-modul dari modul 1 itu ada refleksi, teamwork, aset, kayak desi apa itu namanya Kak Arya, di apa ya yang ketiga itu. Nah, jadi dari 3 modul itu Kak Arya, saya jadi tahu oh seperti ini menuliskan refleksi. Tapi masih juga ada tantangannya. Tantangannya itu seperti saya membuat refleksi itu saya sudah benar belum ya membuatnya? Benar nggak saya membuat seperti ini?
ada penilaian nggak? Itu yang saya tantangan buat saya Kak Arya. Tapi saya berusaha di sini saya mau belajar. Jadi saya tetap harus belajar Kak Arya lebih baik lagi. Mungkin itu sharing atau apa namanya penjelasan dari saya Kak Arya. Mungkin kalau salah nanti mohon dibantu Kak Arya ya untuk menjelaskan lagi. Terima kasih Kak Arya. Baik, terima kasih Kak Ita sudah menyampaikan pendapat ataupun refleksinya. Sekali lagi tidak ada yang salah, Kakak. Kita yang menulis, kita yang tahu kondisinya, kita yang merenung sendiri gitu ya. Kita yang mengidentifikasi saat kita melakukan kegiatan apa ya yang kurang dalam kegiatan tersebut. Apa ya yang sudah baik dan perlu dipertahankan. Nah, itu kakak pasti bisa untuk memilah dan memilih sehingga di kemudian pembelajaran di kemudian hari, oh yang ini saya berikan ternyata kondisi peserta didik itu dalam motivasi belajarnya kurang. Kalau saya berikan ini, dia termotivasi lebih dari sebelumnya. Sehingga bagaimana cara kakak untuk memodifikasi ataupun membuat pembelajaran itu menarik. Jadi Kak Ita, kita sudah belajar 7 model refleksi. Jadi Kak Ita bisa ikuti itu pertanyaan pematiknya. Seperti itu. Jadi kita sudah dipermudah, sudah diperkenalkan, tinggal kita pakai yang mana yang nyaman untuk sebagai panduan gitu. Sehingga kakak mudah gitu. Kalau sudah sulit ya kita juga perlu pemikiran, perlu waktu untuk mengerjakan refleksi. Jadi tidak secara spontan kakak. Jadi kita perlu waktu untuk berpikir secara jernih mana sisi positif dan negatifnya seperti itu. Dan di luar dari 7 refleksi itu masih banyak lagi refleksi-refleksi yang lain yang bisa dipergunakan selain dari yang diberikan di LMS. Sehingga kalau dibilang masih luas lagi ilmu tentang refleksi gitu Kak. Namun ini dikemas dengan simple, dikemas sesuai dengan keperluan kita saat mengikuti kegiatan ataupun dalam proses pembelajaran. Seperti itu Kak Ita. Baik, terima kasih Kak Arya untuk masukannya. Jadi di sini saya akan giat untuk belajar lebih baik lagi. Terima kasih Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Rubrik ini yang dimaksud itu pertanyaan pematik ataupun model refleksi yang sudah disediakan Kakak nggih. Jadi seperti apa penulisannya, kemudian Kakak nilai tulisan Kakak itu seperti apa gitu. Atau mungkin dari 7 itu ada refleksi yang lain Kak yang saya dapatkan di luar, sepertinya itu deh yang cocok untuk saya. Jadi siapa tahu Kakak dapat model-model refleksi yang lain. Adakah dari Kakak ingin sharing mengenai pertanyaan pematik nomor 4? Saya persilahkan. Baik itu yang sudah selesai menulis ataupun yang sudah yang belum menulis, bisa untuk memaparkan
pendapatnya gitu nggih. Jadi ada yang diberikan kesempatan untuk bicara senang, ada yang menulis senang gitu nggih. Saya yakin ada yang seperti juga dari kakak-kakak. Sehingga saya berikan kebebasan untuk kakak, siapa saja boleh untuk menyampaikan hasil refleksinya. Bagaimana kakak? Ya, Kak Lode. Ya, silakan Kak Lode untuk menyampaikan refleksinya. Iya, terima kasih Kak. Jadi untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini dan seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jadi rubrik refleksi itu seperti yang sudah Arya katakan tadi, itu adalah sebuah panduan ya yang sudah tersedia dari model-model refleksi yang sudah ada. Jadi kita akan mengikuti panduan tersebut, memberikan kriteria dan standar untuk menulis sebuah refleksi, dan biasanya juga di dalamnya itu juga ada aspek-aspek kedalaman refleksi, kejelasan argumen, struktur, dan penggunaan bahasa juga dicantumkan di sana. Dan terus seperti apa tulisan refleksi jika dinilai mandiri menggunakan rubrik yang ada. Itu tulisan refleksi itu kalau menurut saya harus mencakup pendahuluan, analisis pengalaman, hubungannya dengan teori yang sudah berjalan, dan kesimpulannya seperti apa. Jadi seperti itu kalau menurut saya Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lode, luar biasa sekali pemahamannya mengenai refleksi. Berarti ada beberapa tahapan ya. Jadi Kak Lode mengidentifikasi pendahuluannya seperti apa, kemudian inti dan juga akhirnya seperti apa. Itu sudah pemahamannya sudah luar biasa sekali, sudah menggunakan, saya yakin sudah menggunakan refleksi sebelumnya, sehingga pemahamannya sekarang lebih mendalam lagi, dan tentunya manfaatnya pasti ada gitu nih. Karena tadi sudah dipaparkan, mungkin sebelum melakukan pembelajaran, mungkin H-1-nya sudah berpikir nih, besok kelas 5 kasih apa nih gitu nih. Jadi sudah disiapkan, kemudian mengingat lagi minggu kemarin kelas 5 dapat kegiatan lempar tangkap, ternyata antusias sekali. Nah, sekarang lempar tangkap dengan dimodifikasi. Nah, itu dari persiapan-persiapan itu juga termasuk ke dalam refleksi Kakak. Kemudian apalagi sudah masuk ke inti dari pembelajaran, bagaimana Kakak memberikan keleluasaan, seperti yang kemarin kita sudah belajar diferensiasi. Jadi peserta didik itu mempunyai suaranya, mempunyai pilihannya, mempunyai karakteristiknya masing-masing, sehingga kita harus bisa mengidentifikasi peserta didik kita, sehingga pembelajaran itu berdampak kepada peserta didik gitu nih. Jadi jangan sampai kita kaku gitu nih, misalkan permainan lempar tangkap gitu nih. Sudah tahu peserta didik kita ada yang mungkin ini akan kita bahas selanjutnya gitu nih, ada disabilitas gitu nih. Itu menjadi ketersinggungan tersendiri. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang isu-isu Kakak di hari Senin di materi ke modul 1.6 1.4 mengenai isu-isu mengenai isu-isu yang beredar, termasuk disabilitas, termasuk juga persamaan gender. Jadi di situ kita mengidentifikasi lagi isu-isu sosial, kemudian memberikan treatment, modifikasi permainan, sehingga semua terlibat. Tidak ada yang peserta didik yang duduk gitu nih, semua beraktivitas. Itu harapan kita bersama.
Baik, kita lanjut Kakak di pertanyaan kelima. Apakah Kakak sudah sampai di sana ya? Ini saya cek dulu. Apakah ada yang tertinggal? Di pertanyaan pertama sudah semua nggih. Kemudian pertanyaan kedua juga sudah semua. Oh, teman-teman ada juga yang sudah selesai nih. Yang sudah selesai bisa mengamati juga nih tulisan-tulisan teman-temannya gitu ya. Berarti teman-teman masih juga di pertanyaan kelima. Baik, pertanyaan kelima. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Boleh kakak-kakak yang belum menyampaikan refleksinya, boleh disampaikan. Baik yang sudah menulis ataupun yang belum menulis, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan. Siapa tahu dalam mengetik ribet gitu nih, lebih enaknya bicara. Saya beri kesempatan untuk kakak untuk berbicara langsung. Bagaimana kakak? Ada yang mau berbagi? Kak Dwipa, ini sepertinya sudah selesai menulis ya, sudah selesai mengetik. Bisa berbagi Kak? Belum Kak, belum ngetik, baru mau bikin kolom. Oh, saya kira ini yang urin ini Kak Dwipa punya. Atau mau coba gini menyampaikan langsung Kak? Karena dari tadi mungkin kesulitan ambil kolomnya mungkin, stiker note-nya mungkin. Mau coba langsung? Kesulitan dalam menulis sebenarnya. Ya, itu dah. Makanya saya berikan kesempatan untuk langsung bicara. Dan berpikirnya. Oh, gitu. Boleh yang belum menyampaikan refleksinya, boleh menyampaikan ya. Ini yang kotak oranye ini kira-kira siapa yang punya ya, kakak ya? Saya Kak Arya, nggak otomatis isi nama ya. Iya, lo nak terlihat namanya. Boleh Kak Nata disampaikan hasil refleksinya. Aduh, belum jadi Kak Arya. Nggak apa-apa yang sudah diketik itu aja disampaikan. Saya coba ya. Refleksi yang ke-6 nih berarti ya? Yang kelima Kak. Oh, yang kelima. Oh, yang Ya, kelima dan saya coba. Sudah selesai. Saya coba sampaikan gitu. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Baik, terima kasih waktunya Kak Arya dan juga teman-teman. Mohon izin menyampaikan refleksi saya yang kelima ini. Kelima.
Nah, baik, menurut saya untuk dapat menulis refleksi dengan baik, dengan lebih baik lagi yaitu dengan memahami panduan refleksi yang ada. Buat refleksi dengan sistematis agar bisa lebih mendalam saat menulis refleksi, yaitu dengan memahami metode penulisan refleksi, mengidentifikasi pembelajaran dan tahapan-tahapan refleksi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke Arya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nata. Membuat refleksi sistematis. Ya, Sesuai dengan panduannya Kak Arya. Sesuai dengan panduannya. pertanyaan pemantik maksud saya. Iya, sesuai dengan pertanyaan. Sudah dipermudah. Tinggal kita meluangkan waktu untuk kita merenungkan kegiatan yang sudah berlangsung Kak Nata. Iya Kak Arya. Ya, siap. Jadi sudah sangat paham terhadap refleksi. Mudah-mudahan refleksi ini bisa Kak Nata implementasikan ke seharian Kak Nata. Siap Kak Arya. Terima kasih masukannya. Baik, berikutnya yang ke-6, refleksi yang terakhir, pertanyaan pemantik yang terakhir. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Kakak, ada yang ingin menjadi volunteer untuk menyampaikan pendapatnya? Jika mengetik terlalu sulit gitu nih, bisa langsung menyampaikan. Baik, Kak Sumardika, boleh sharing-sharing refleksinya. Coba lihat soalnya lagi Kak. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang relatif? Siapa yang bisa membantu saya? Baik Kak, karena dari tadi saya susah untuk mengetik, kolomnya saya tuh nggak mau besar-besar dari tadi Kak. Jadi mungkin langsung aja Kak ya. Yang bisa saya lakukan agar bisa menjadi guru PJOK yang relatif adalah mungkin dengan cara kita melihat kesalahan kita dari kita misalnya waktu kita mengajar, karena dari awal kan kita di sini anggap kita membuat refleksi. Mungkin dengan cara melihat refleksi yang pernah kita buat itu, mungkin kita akan bisa menjadi guru PJOK yang relatif dan bisa menjadi lebih baik lagi. Siapa yang bisa membantu saya? Mungkin yang bisa membantu saya pertama mungkin teman-teman sejawat atau pada saat kegiatan PKG seperti ini yang bisa membantu saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Begitu Kak Arya. Terima kasih Kak. Masih mute Kak Arya. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Sumardika. Untuk menjadi guru yang reflektif, tentunya yang pertama kita harus memahami apa itu refleksi, kemudian model-model refleksi, mencari refleksi yang mudah dipahami, mudah diingat, dan diimplementasikan, sehingga refleksi itu bisa memandu kita dalam mengevaluasi ataupun merenungkan kegiatan yang sudah ataupun yang belum, yang sudah terlaksana. Kemudian tadi juga sudah disampaikan yang bisa membantu teman sejawat
betul sekali Kak Sumardika. Ada di satu sekolah, misalkan 2 guru PJOK, bisa minta tolong ke teman tersebut, ke rekannya bahwa saya akan mengajar, mohon lihat saya, coba lihat saya. Nanti nilai di mana kekurangan saya, kemudian bagaimana seharusnya saya bertindak. Nah, itu bisa menjadi refleksi dari teman sejawat. Begitu juga kepala sekolah. Kalau tidak salah, kepala sekolah juga bisa memantau kita. Ada periode tertentu kepala sekolah memantau kita, itu juga bisa dijadikan sebagai refleksi kita. Jadi apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi orang tua juga bisa menjadi, orang tua siswa menjadi apa istilahnya ya, pemantau apa yang sudah baik yang disampaikan, apa yang mungkin perlu ditambahkan, dan apa yang perlu dikurangi. Jadi berbagai macam ataupun berbagai siapa saja bisa membantu kita dalam aktivitas ini. Namun yang paling terdekat, benar tadi disampaikan, yaitu teman sejawat kita. Dan terkadang saya pun seperti itu Kakak, setelah mendapatkan materi ini, terkadang saya sudah menyiapkan modul ajar, saya sudah menyiapkan modifikasi permainan, saya sampaikan ke teman saya mau ngajar nih, gitu. Yuk tonton saya, nanti sampaikan di mana kurangnya. Kalau lebihnya sudah pasti banyak Kakak. Jadi kalau kekurangan itu yang mungkin kalau sudah terbiasa melaksanakan refleksi, akan sulit mencari kekurangannya di mana ya semuanya sudah sesuai dengan modul ajar gitu. Karena apa? Sebelum kita ditonton oleh orang lain, kita sudah menyiapkan diri kita. Nah, nanti di saat kakak, sekali lagi saya ingatkan untuk membuat tugas, mempersiapkan modul ajar, kemudian ataupun RPP, kemudian membuat video berdurasi 30 menit. Nanti kakak bisa menilai diri sendiri. Jadi video tersebut nanti kakak akan tonton sendiri dari awal sampai habis. Di mana kurangnya nanti akan ada sesi kita untuk diskusi mengenai video yang kakak sudah buat tersebut. Baik kakak, sudah 6 pertanyaan refleksi yang kita sudah bahas, kakak sudah sampaikan. Jadi saya lihat ada beberapa juga teman-teman yang mungkin kesulitan ngetik. Ada yang masih dalam proses. Ya, namun rata-rata sudah mengisi kolom refleksi. Baik, kakak, saya perlu 1 orang atau 2 orang untuk menyampaikan rangkuman dari refleksi yang sudah kita kerjakan. Jadi, pertanyaannya dari saya, manfaat apa? Yang pertama, pertanyaan dari saya, lagi sebentar saya sampaikan ya di kolom chat. Saya memberikan pertanyaan tematik yang singkat saja, kakak.
Kakak bisa menyampaikan langsung atau mengetik langsung Jadi ini ibaratkan rangkuman dari aktivitas kita malam hari ini. Ini tidak ada di materi, tidak ada di modul. Ini saya buat untuk apa istilahnya, kakak lebih memahami lagi apa yang sudah kakak pelajari dan tindakan selanjutnya. Baik, Kak Lohde, silakan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih waktunya Kak. Jadi sedikit saya mau merangkum semuanya dari 6 soal yang tadi. Jadi apa yang sudah saya pelajari dari refleksi hari ini yaitu bagaimana kita akan merefleksi diri ke depan. Model-model refleksi itu ada apa saja, kita sudah pahami, dan bagaimana kita melaksanakan refleksi sesuai dengan panduan yang sudah ada dalam model-model refleksi, dan kita laksanakan dalam waktu kapan, setelah kegiatan atau sebelum kegiatan juga kita bisa melaksanakan refleksi, dan apa tindakan selanjutnya. Semoga dengan mempelajari model-model refleksi ini kedepannya saya lebih kayak tertuntun atau harus lebih fokus lagi melaksanakan refleksi dalam setiap pembelajaran yang setelah saya lakukan. Jadi agar bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran ke depannya. Seperti itu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Lohde untuk pendapatnya. Ya tentu saja kita semua akan mengarah ke sana menjadi guru yang reflektif, yang profesional. Untuk apa? Untuk pembelajaran yang lebih baik, untuk pembelajaran yang berdampak ataupun berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih kakak semua. Ya, Kak Dewayu juga sudah menyampaikan di kolom chat, boleh. Sebagai guru banyak yang saya belum pahami dari penulisan refleksi, apa saja itu aset dan apa itu pembelajaran pusat pada peserta didik. Oke. Nanti kita belajar bersama-sama lagi untuk mengingat pembelajaran-pembelajaran kita yang sebelumnya. Dalam refleksi ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah mempelajari modul 1.1 dengan refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK, yaitu perbaikan diri yang berkelanjutan. Di situ ada framework, kemudian model-model refleksi. Kemudian modul 1.2 yang kita sudah lalui, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Yang di sini kita sudah merefleksikan berpikir berbasis aset atau kekuatan. Kita sudah mengidentifikasi aset-aset apa saja yang bisa kita identifikasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Di situ ada 7 aset yang sudah kita pelajari. Kemudian masuk ke modul 1.3, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau Student Centered Learning, SCL. Yang dimana di dalamnya terdiri dari karakteristik perkembangan peserta didik, kemudian ada pembelajaran diferensiasi. Dan hari ini kita sudah mempelajari kembali mengenai refleksi untuk menjadi guru yang reflektif. Jadi itu kakak rangkuman pertemuan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjut melihat PPT. Ya, terima kasih Kak Dewayu jawabannya. Untuk teman-teman yang lain bisa mengirimkan jawaban di pesan ya. Jadi pertanyaan itu juga otomatis akan mengingatkan kita apa sih yang sudah kita pelajari gitu nih. Kalau tidak ada pertanyaan itu mungkin materi kita hanya lewat saja Kakak.
Terima kasih Kak Nata. Berikut mari berbagi refleksi. Nah, tadi secara tidak langsung kita sudah berbagi refleksi kita dari step by step gitu nih, dari pertanyaan pematik pertama, kedua, ketiga sampai ke 6. Jadi kita sudah melakukan refleksi. Dan kita sudah masuk di akhir sesi hari ini, yaitu yang pertama, memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak diusahakan setiap melakukan refleksi, mencoba menggunakan refleksi yang berbeda-beda. Silahkan dicoba kakak. Setelah dicoba, setelah pendidikan PKG ini kakak sudah mampu dan bisa memilih yang mana yang mudah untuk diimplementasikan di tempat kita bertugas. Berikut, terima kasih. Jadi sesi pada hari ini sudah selesai kakak. Terima kasih Kak Surya sudah menyampaikan pendapatnya. Ya. Yang sudah kita pelajari, yang tadi saya sampaikan ya, ada 3 modul ya, modul 1.1, 1.2, 1.3. Dan hari Senin kita mempelajari modul 1.4 mengenai isu-isu yang beredar, isu-isu yang ada di lingkungan kita. Baik kakak, sebelum saya tutup, ada pertanyaan ataupun penguatan dari kakak. Waktu saya persilakan. Sudah cukup nggih? Bagaimana kakak? Sudah cukup? Siap, Atau pas Kak Arya. sudah pas nih? Oke, siap. Oke, kalau sudah cukup, kita tutup pertemuan kali ini. Kalau masih ada yang ingin bertanya, lalu di sini menyampaikan, silakan bisa WA di grup ataupun langsung ke chat pribadi. Demikian pemaparan hari ini. Terima kasih kehadiran kakak. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo Buddhaya. Baik kakak, sebelum kita live, kita foto bersama dulu. Yang kameranya masih off, silakan di on kan ya. Baik, silakan ambil pose. Oke, siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak. Saya stop recording.